Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcastnya Karananda. Keluarga bahagia Dunia hingga syurga. Amin. Umi Fika di sini. Dan Abi Rano juga di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau mampir di podcast kami. Kami doakan semoga bahagia selalu. Yang sakit semoga cepat diangkat sakitnya. Yang sekarang lagi diuji semoga lulus dari ujiannya. Yang pengen punya rumah semoga cepet dapet rumahnya. Yang pengen dapat jodoh semoga cepat diketemuin sama jodohnya. Yang kerja atau yang kuliah semoga Allah kasih kelancaran dalam setiap ikhtiarnya. Nah, dalam episode podcast kali ini kita akan membahas tentang Q&A zakat fitrah. Ayo, udah disiapin belum uang buat zakat fitrahnya? Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa ya. Apalagi ibu-ibu ya Mia, yang ngatur keuangan itu wajib banget buat paham. Menteri keuangannya harus mengutamakan zakat terlebih dahulu ya sebelum yang lain-lainnya. Bener banget. Oke, langsung aja nih. Langsung aja Mi, katanya ada pertanyaan Mi. Oke, ada yang mengirimkan pertanyaan nih ke kita. Apakah anak dalam kandungan wajib dibayarkan zakatnya? Iya sip. Apakah anak dalam kandungan wajib dibayarkan zakat fitrah atau enggak? Gitu ya. Nah jadi sebelum masuk ke situ ada kitab nih Mi yang namanya itu Asirah Al-Halabiyah, menceritakan tentang perintah zakat fitrah. Jadi turun pada tanggal 28 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan ini berarti Rasul itu udah ada di Madinah ya. Udah hijrah ke Madinah. Nah, jadi perintah zakat fitrah itu lebih awal muncul dibandingin sama perintah zakat mal. Jadi zakat itu kan ada dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Dan ini masing-masing ketentuannya, takarannya, kapan bayarnya, itu beda-beda ya. Nah, tentang zakat fitrah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk laki-laki dan perempuan, baik yang merdeka ataupun budak, berupa satu sok kurma atau satu sok gandum. Berarti kalau di kita mah satu sok beras gitu ya. Nah, itu berarti makanan pokoknya ya. Makanan pokok yang dimakan pada masyarakat di daerah itu gitu. Iya, makanan pokoknya. Kalau makanan pokoknya kurma berarti pakai kurma, gandum pakai gandum gitu. Kalau jagung berarti pakai jagung. Ini hadis Bukhari nomor 1511. Ada juga hadisnya di Muslim nomor 2327 gitu ya. Nah, kita fokusnya itu kepada siapa sih yang wajib membayar zakat gitu ya. Ini insya Allah ngejawab tentang apakah anak dalam kandungan itu wajib zakat atau enggak gitu ya. Nah, untuk zakat fitrah itu syarat yang pertama beragama Islam gitu ya, jadi muslim. Jadi kalau si bayi itu ayah sama ibunya muslim atau enggak gitu ya, itu dulu berarti. Soalnya kan bayi itu atau anak itu yang belum bisa bernafkah itu tanggungan dari orang tuanya. Betul sekali. Terus syarat yang kedua, menemui dua waktu, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi harus ngerasain nih bernafas gitu ya, atau kalau kata kita nyaman bernafas di bulan Ramadan dan bulan Syawal gitu ya, meskipun hanya sesaat, meskipun cuma bentar aja gitu ya. Nah terus yang ketiga syaratnya itu mempunyai harta yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi untuk dirinya atau orang-orang yang ada di rumahnya. Di rumahnya, betul, yang dalam tanggungannya di hari raya dan di malam harinya. Jadi pas sholat id itu ya, setelah sholat id itu dia itu punya kelebihan makanan untuk dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya gitu ya. Nah itu yang jadi syarat siapa sih yang wajib bayar zakat fitrah. Nah kita fokus ke yang apakah anak dalam kandungan itu yang belum lahir wajib nggak sih dibayar zakat gitu. Nah ini tergantung ya. Jadi sebetulnya ini tergantung dari kapan sih si bayi itu lahir gitu ya Mia. Hari ini misalkan hari terakhir Ramadan, berarti malam itu malam takbiran. Nah berarti pas maghrib nanti gitu ya, pas buka puasa. Nah setelah itu udah masuk Syawal ya. Nah misalkan ini
ada ayah dan bunda nih yang mau melahirkan anak, melahirkannya mah bundanya unggul benernya, maunya jeung ayahnya jadi baturan atau berarti misalkan ada seorang bunda yang mau melahirkan. Nah, kalau si bayi itu lahirnya itu misalkan nih paling lambat hari terakhir Ramadan gitu ya, berarti sebelum malam takbiran. Terus asar mungkin ya. Misalkan di asar Ramadan terakhir. Misalkan asar di hari Ramadan terakhir. Ngelahirin tuh berarti lahir. Terus misalkan si bayi itu panjang umur gitu sehingga dia itu melewati bulan Syawal. Ya, jadi Ramadannya dapat dan Syawalnya juga masuk. Nah, berarti itu wajib untuk dizakat fitrahi. Nah, lain halnya sama gini. Kalau bayi itu lahir setelah maghrib gitu ya, berarti malam takbiran itu kan udah masuk Syawal. Lahirnya tuh pas malam takbiran, itu berarti nggak usah dibayar zakat. Ya, jadi gitu pokoknya mah harus melewati bulan Ramadan dan bulan Syawal. Gitu. Nah, terus misalkan gimana kalau lahirnya itu pas Idul Adha gitu, bulan Zulhijjah. Berarti misalkan pas Ramadan itu ya sekitar 6 atau 7 bulan, berarti masih dalam kandungan. Itu wajib buat di zakat fitrahi atau enggak? Katanya kan yang udah 4 bulan tuh udah punya nyawa gitu ya. Nah, itu enggak wajib. Kenapa? Karena belum lahir. Yang penting mah kan lahir bernafas pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kalau lahirnya di bulan Zulhijjah pas Idul Adha misalkan, kapan atuh bayar zakat fitrahnya? Ya berarti nanti Ramadan dan Syawal tahun berikutnya gitu ya. Dan ada juga yang nanya nih misalkan ada seseorang ternyata meninggal gitu, wajib nggak buat di zakat fitrahi? Nah, ini gini, kalau meninggalnya itu pada bulan Ramadan, masih pada bulan Ramadan, berarti gak usah bayar zakat ya, gak usah dibayarkan zakat fitrahnya gitu. Nah, tapi misalkan almarhum itu meninggalnya pas malam takbir nih gitu, oh berarti ngerasain Ramadan dan masuk juga ke bulan Syawal. Nah, itu berarti wajib untuk dizakat fitrahi oleh ahli waris atau siapapun yang menanggungnya gitu ya Mia. Oke. Kayaknya udah jelas ya Mia. Pokoknya buat ayah dan bunda itu jangan khawatir kalau masih dalam kandungan itu nggak usah dibayarkan zakat. Iya, karena belum wajib ya. Karena belum wajib. Kecuali kalau udah lahir nih pas Ramadan, ngelewatin bulan Syawal, panjang umur, soleh-soleha gitu ya, berarti wajib untuk dibayarkan zakat. Gitu ya. Oh iya Bi, jelas banget nih ya penjelasannya tadi. Terus ada pertanyaan lagi nih Bi, katanya zakat fitrah itu nggak boleh pakai uang, harus sama makanan. Gimana tuh Bi? Kita kan selama ini zakat fitrahnya nitip pakai uang. Nah iya sih. Jadi ada beberapa yang bilang juga zakat fitrah itu harus pakai makanan, nggak boleh pakai uang gitu ya. Dan selama ini juga bener nih, kita itu selama ini kan pakai uang gitu. Nah, penasaran? Kalau penasaran nanti kita bahas aja di podcast selanjutnya, biar kita fokus dulu aja ke pertanyaan yang ini. Oke. Ya, buat teman-teman semua yang mau bayar zakat tapi bingung harus kemana atau pengen zakatnya tersalurkan sesuai dengan syariat dan penyebarannya juga merata, silakan cek YouTube kami di karananda.id gitu ya, itu channel kita. Insya Allah podcast ini juga kami posting di sana. Nanti di akhir video kami akan sertakan QR code untuk pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat P2U Parisada Peduli Umat. Bisa pakai OVO, jadi tinggal scan aja untuk mempermudah pembayaran zakat teman-teman semua. Bisa zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako. Dan karena P2U pengen mempermudah maliyah teman-teman, jadi bisa bayar zakatnya di rumah aja. Oke, hatur nuhun. Semoga bermanfaat ya dan dapat menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, Islam dan Al-Qur'an. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.